Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita sudah punya presiden baru ya. Semoga Indonesia makin maju lagi. Ya pertanyaannya adalah apakah IASG akan direspon positif oleh pasar pasca pelantikan presiden baru Prabowo Subianto? Jadi kita harus optimis ya teman. Semoga saja IASG kita akan direspon positif dan saham-saham kita bergerak naik semuanya. Kita menghasilkan profit yang bagus. Oke, kita langsung saja untuk saham besok. Saya ada 5 saham ya, jadi 4 diantaranya kita bahas di sini, satu nanti untuk grup ya. Jadi khusus untuk grup. Yang pertama itu Aces teman-teman. Ya, Aces, Hardware. Nah, Aces ini sebenarnya kita sudah waktu itu ya, kita sudah bahas di grup ya soal Aces. Jadi ada salah satu teman kita waktu itu ya, kita juga sering trading di Aces ini ya. Teman di grup pasti itu tahu ya, analisa teknikal 26 September 2024 ada resisten, kemudian dites dan bisa entry di 875 490 ini teman ya. Jadi sekarang sudah floating profit itu sekitar 5% ya, 5%. Nah, ini masih menarik, saya sudah cek juga tadi analisa transaksinya dan saya masih optimis dengan saham ini. Jadi saya sudah bikin plan baru lagi buat teman-teman yang telat masuk ya. Saya lupa apakah ini juga kita bahas di YouTube waktu itu ya, yang pasti di grup ini kita bahas ya. Teman bisa cek tanggal 26 September itu ya. Plan barunya di harga sekarang ya, jadi di 940 ini ya sampai ke 895. Kalau dia terkoreksi ke 895 di sini, ini masih area buy teman ya. Hanya saja sedikit lebar ya ininya apa stop lossnya, karena memang ini adalah plan yang kedua atau plan susulan ya buat teman-teman yang telat entry ya. Jadi stop loss itu agak lebar 8,51% ya. Jadi strategi masuknya bisa diatur ya supaya bisa mendapatkan harga rata-rata itu yang lebih rendah lagi. Misalkan teman-teman entry dulu 30% ya, begitu dia koreksi, teman-teman entry lagi, kemudian 30% lagi di entry yang ketiga di 895 ini. Jadi seperti itu sehingga APK teman-teman itu bisa rendah ya. Nah targetnya itu lumayan ya, masih jauh. Ini kalau kita bikin target baru ya, ini sebenarnya target dekatnya itu 10% saja teman di 990 ya. Nah, sekarang karena ada apa namanya volume pembelian yang cukup, harusnya kita bisa update targetnya ya, kita samakan dengan target terbaru ini di 1175 yaitu 31%. Nah sementara di plan yang kedua ini berpeluang ada potensi kenaikan 25%, potensi ya, pastian ya. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali beranggapan setiap yang kita analisa itu ini pasti naik ya. Banyak sekali saham-saham kita yang loss, jadi teman-teman selalu gunakan money management. Oke. Aces, jadi kita bisa cek dulu proxumnya ya. Aces, kita ambil 1 minggu ke belakang ya, di tanggal 14. Nah, broker CC masuk 29 miliar, kemudian dia jualan 24 miliar. AK 26 miliar beli ya, kemudian jualan 6 miliar. Di AK ini baru jualan sedikit teman. Ini yang kita perhatikan ya. Kalau CC kita tidak bisa harapkan lagi, berarti CC ini keluar masuk bisa saja trading jangka pendek ya. Nah sementara AK ini masih banyak barangnya sekitar 20 miliar. Kemudian ZP masuk 18 miliar. Belum ada jualan sama sekali ya, ZP. Nah di sini kita bisa simpulkan AK dan ZP adalah pembeli yang cukup besar di saham Aces ini. Nah ini dia, kita pencet netnya AK ZP 20 dan 12 miliar. Oke, jelas ini ada akumulasi. Ini untuk Aces ya, silakan teman-teman boleh dicatat ini ya, plannya 21 Oktober. Ini plan waktu itu sengaja kita belum hapus karena belum sampai target teman ya. Kalau sudah target ini bisa kita hapus. Oke. Ya kemudian saham ADI ya. Nah ADI ini adalah saham BUMN teman-teman ya. Apakah akan berdampak dengan terpilihnya atau dilantiknya presiden baru kita ini ya. Saya sangat berharap ini Pak
Prabowo ya. Beliau adalah presiden yang menurut saya benar-benar punya kapasitas yang mumpuni ya. Nah, di ADI ini kita juga punya plan waktu itu di tanggal 17 September ya. Lagi-lagi ini belum bisa kita hapus karena belum capai target. Saya lupa apakah ADI ini kita bahas juga di YouTube atau hanya di grup gitu ya. Jadi kita sudah floating profit juga di ADI ini sekitar 7% ya. Nah, kenapa menarik? Di sini teman bisa lihat ya. Sedikit kita lihat struktur marketnya. Di sini ada penurunan ya. Kemudian ada break ya, break struktur ini. Kemudian dia retest. Sehingga dia membentuk pola yang struktur yang bagus seperti ini. Semoga saja struktur ini dilanjutkan ya. Ini untuk teknikalnya sekilas. Nah, untuk entry-nya karena ini juga entry susulan ya buat teman yang telat masuk di ADI ini bukan pom-pom ya, ini terserah teman ya. Teman kalau bernegatif thinking silakan. Tidak ada urusannya, teman tidak beli pun kita tidak masalah ya. Kita bukan pom-pom saham-saham tertentu supaya saham itu naik harganya kita jualan di atas enggak ya. Kita juga belinya enggak terlalu banyak-banyak amat ya, enggak seperti influencer yang punya miliaran kemudian mereka butuh member untuk membeli semua sahamnya. Kita tidak seperti itu, teman. Oke. Nah, plannya yang terbaru ini buy di 288 sampai 304 ya. Jadi kita bisa tawar sedikit ya ke 288 sama dengan adjust tadi. Teman bisa bagi 3 atau partial ya masuknya di 304 kemudian dia turun masuk lagi, kemudian dia turun ke 288 masuk lagi dengan ya. Nah, ini stop loss-nya itu teman-teman yang sudah masuk di tanggal 17 September, teman-teman sudah bisa dinaikkan stop loss-nya ke posisi beli atau BEP ya. Nah, di sini. Ya, sementara teman-teman yang sudah masuk di tanggal 17 September, teman bisa BEP ya atau naikkan stop loss-nya ke harga beli ya. Sementara teman-teman yang masuk telat atau masuk besok itu bisa stop loss-nya itu ditaruh di harga 282 ya. 288 sorry 288 sekitar 7,24%, agak dalam ya, agak dalam, tapi tidak masalah karena target kita juga tinggi teman-teman ya. Jadi risk reward itu 1:8 sama di ya. Ini karena stop loss-nya 7%-an ya, mungkin agak lebih banyak dibandingkan saham-saham yang lain ya. Kita rata-rata itu 5 sampai 6% saja, ini sampai 7%. Ya menurut saya ini juga belum terlalu besar ya. Kalau untuk swing itu malahan saya punya teman ya, dia itu stop loss itu malah rata-rata di 20% ya, 20%. Kadang targetnya itu 1:1 teman ya. Tapi saya yakin teman-teman tidak suka dengan risiko seperti itu karena terlalu dalam ya. Lebih baik kita ketika kena stop loss gitu tunggu lagi turun ke bawah, kita bisa entry lagi nanti ya. Seperti itu. Nah, buy di 288 sampai 304, stop loss 282 7,2%, targetnya itu di 480 57% ya. Jadi kita cek juga brosurnya ya nanti. Ini brosur ADI ini memang seperti ini saja teman ya. Jadi dia tidak terlalu banyak ya, begitu ada yang beli dalam jumlah banyak saat ini akan langsung naik ya. AI 1 miliar masuk ya, kemudian dia belum ada jualan. Oke. DH 1 miliar, kita langsung pencet saja nih ya, karena tidak ada juga saya lihat dia jualan DH. Coba kita pencet ini ya. Oh, ini sudah net tadi ya. Ini YP masuk 6,5 miliar, kemudian jualan 7 miliar ya. Ini CC masuk 4,2 miliar, jualan 6,7, XC 3,1, jualan 3,8, XL masuk 2 miliar, kemudian jualan 3 miliar, PD. Nah, sepertinya ini sudah apa ya?
Ini trading jangka pendek juga ya, tidak ada masalah dengan ADI ya, tidak ada yang akumulasi besar, juga tidak ada yang distribusi besar. Jadi netral ya. Di ini kita simpulkan netral. Jadi secara broker Sumari atau Bandar Walgi ADI itu netral. Yang bagus itu tadi ini ya, market strukturnya ini bagus ya. Semoga akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Oke, silakan dipelajari lagi. Kita lanjut. Cepin. Nah, ini salah satu pertanyaan dari teman Indo ya. Ini ada kaitannya dengan program Pak Prabowo ya, yang menyediakan makan bergizi gratis. Itu Bang Indotomi kalau ada waktu boleh dibantu analisa saham Cepin ya. Mungkin secara fundamental akan berdampak saat program makan gratis. Masuk akal juga memang, karena Cepin ini kan salah satu produk itu ayam-ayaman seperti JPFA juga. Jadi kita akan bahas dua-duanya. Cepin ini kebetulan kita juga sering trading di sini ya. Cepin Jarum Tokpan ya. Nah ini waktu itu kita sudah di sini saya sudah kena trailing stop ya. Jadi ini plan kapan hari waktu itu saya lupa, saya hapus dulu ya. Nah, Cepin ya, kita tarik dulu ke time frame yang lebih besar untuk melihat arah tren. Oke. Kita ambil ke 1 minggu. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Oh, ini 5 Februari waktu itu, kita hapus dulu. Nah, di sini jelas ada tren yang tren naik ya, atau uptrend ya. Naik turun. Apakah dia akan melanjutkan kenaikan ya? Seperti ini. Bisa saja teman ya, bisa saja. Ya, secara time frame 1 minggu ini jelas ada uptrend. Oke. Kita balik lagi ke time frame 1 hari. Kita mencari posisi entry ya. Nah, di time frame 1 hari teman bisa lihat ini ada semacam sideways ya. Sini ya, ada equal high, kemudian ada equal low ya. Nah, harga sedang berada di mungkin seperempat bawah lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga ada support yang berapa kali tidak tertembus ya. Jadi ini bisa kita jadikan support yang bagus ya, support kuat. Nah, ini adalah patokan kita untuk entry. Bagaimana caranya? Di sini jelas terlihat ada pola ya. Pola inverted head and shoulder ya. Inverted head and shoulder. Coba kita kasih tanda biar teman-teman jelas melihatnya. Di sini ya, turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia akan membuat pola seperti W ya, untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita lihat seperti ini mungkin kurang jelas ya. Mungkin teman-teman itu familiarnya itu melihat head and shoulder. Kita balik dulu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat mungkin dengan jelas ya. Kalau kita ambil posisi terbalik seperti ini, kemungkinan akan lebih gampang dipahami ya. Ini adalah head and shoulder ya, tapi belum sempurna teman-teman. Naik ya, turun, naik lebih tinggi dari ini jadi bahu, ini kepala ya. Nah, ini turun, ini sudah break. Nah, ini sudah bagus ya. Tadi saya pikir ini belum tembus, ini sudah bagus. Kita tunggu dia retest ke atas untuk melanjutkan penurunan seperti ini. Jadi ini menjadi kepala ya, ini jadi bahu. Ini adalah head and shoulder. Kalau kita balik menjadi inverted head and shoulder, jadi seperti itu. Nah, dengan pola ini kita tinggal menunggu dia retest ya. Kita ambil posisi buy itu di 4770 sampai 4830 seperti ini. Oke, ini plan 21 Oktober ya. Bisa teman-teman catat atau di screenshot ya, atau di analisa ulang lagi ya, analisa ulang lagi. Ini plannya. Dan lagi jangan lupa ini hanya ekspektasi kita dengan adanya program makan siang gratis ya. Nah, secara
kita tetap melihatnya secara teknikal dan secara akumulasi lot atau analisa transaksi ya. Saya di sini tidak membahas tentang fundamental ya, analisa laporan keuangan dan segala macamnya ya. Itu biarkan banyak yang lain yang membahas itu ya. Kita fokus ke teknikal dan numerologi saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah ada akumulasi di Cepin ini. Oktober. Ini masih 1 minggu ya. ICC masuk 37 miliar, keluarnya 25 miliar, AK masuk 25 miliar, jualan 13 miliar ya ini. BK masuk 22 miliar, keluarnya 3 miliar. Berarti BK ini masih boleh dibilang ini yang terbanyak ya. Nah, ini barangnya 18,5 miliar. Jelas ada akumulasi di sini ya. Masuk di 493,7 Coba kita cek lagi. Harga sekarang di 5.100. Jadi 4993 si dekat tadi ya kira-kira di sini. Ya baru floating sekitar 2% memang ya. Baru 2%. Belum terlalu terlambat menurut saya. Ya. Jadi teman-teman bisa beli Cepin ini ya, kalau teman-teman itu tidak mau ketinggalan ya. Kalau menurut saya tidak perlu dikejar juga ya. Tunggu saja retest ya. Harga saham itu tidak mungkin naik terus-terusan. Kalau dia tidak kasih kita koreksi ya, tidak ada masalah ya. Jangan dikejar. Oke. Masih banyak saham lain. Nah, ini untuk Cepin. Ini buat teman-teman mikro ya, Bu Ainun kalau nggak salah ya. Silakan dipelajari lagi. Nah, ada satu lagi saham yang satu jenis ya, JPFA. Ini kita juga sering trading di sini. Menurut saya ini juga menarik teman-teman. Nah, ini waktu itu kita trading juga di sini ya. Sudah profit juga. Ini boleh kita hapus ya. Nah, di Java ini saya sudah bikin planning juga ya. Kita periksa dulu apakah struktur marketnya mendukung untuk entry ya. Nah, di sini kita langsung saja ke time frame 1 hari ya, atau kita tarik dulu ke 1 minggu boleh. 1 minggu untuk melihat marketnya secara jelas ya. Kalau di time frame 1 minggu jelas ini ada konsolidasi ya. Harga itu cenderung bergerak di antara ini dan ini. Oke. Jadi ada konsolidasi. Oke. Nah, kita perkecil lagi ke 1 hari. Di sini ada pola ya. Naik, turun ya. Ini sideways. Kemudian dia turun. Nah, sekarang sudah pullback lagi ya. Kita menunggu dia akan retest sedikit ya. Di sini ada base yang sudah di break ya. Kemudian kita tunggu dia masuk lagi ke area base ini ya. Itu sebabnya saya antrinya di sini ya, karena melihat base yang kecil ini ya di time frame 1 hari, atau kita langsung ke 4 jam saja biar lebih jelas. Oke, nah di sini teman-teman mungkin lebih jelas melihatnya pola marketnya. Ini ada base ya di sini atau konsolidasi ya. Nah, ini kemudian dia turun. Nah, setelah itu dia konsolidasi lagi di bawah ya. Ini kan datar saja ini konsolidasi. Kemudian dia naik ya. Kemudian dia naik. Setelah dia turun, kemudian konsolidasi, kemudian naik, dia menembus ini ya, melewati atau break base yang di atas itu. Kemudian kita tunggu dia retest lagi ke sini ya. Untuk ini ada imbalance di sini ya. Nah, imbalance ini penting teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ya.
Kita perbesar lagi ya supaya jelas. Nah, ini ada imbalance di sini. Apa itu imbalance? Candle besar ini teman ya. Jadi ada ketidakseimbangan harga di sini. Nah, ini ya. Ini adalah candle atau fair value gap, FVG atau imbalance. Nah, kita ambil ini sebagai patokan untuk entry-nya. Itu sebabnya saya antrinya di area sini. Oke. Dasarnya. Nah, ini adalah plan-nya. Kan di screenshot juga boleh, dicatat juga boleh ya. Kita punya target itu sekitar 44% teman ya. 44%, stop loss-nya di 1485 3,26% ya. TP di 44%. Nah, itu untuk Java. Silakan teman-teman periksa lagi atau dianalisa ulang lagi. Saya akan bahas satu lagi saham yang menurut saya ini cukup bagus ya, sangat bagus ya bahkan ya. Nah, tapi kita akan bahasnya di grup ya, karena saya harus menyediakan saham yang khusus untuk member juga di grup. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Selamat akhir pekan.